Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Anggraini dengan NIM 4112011-076 kelas AM 3C Malam. Di sini saya akan menjelaskan tugas 5 mengenai PPN dan PPNBM. Uh, nah, seperti yang sudah kita lihat bahwa yang soal nomor 1 itu jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai. Lalu jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Nah, jadi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Nah, atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai ini dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, untuk mekanisme PPN ini yang berlaku di Indonesia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada PKP yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak, atau JKP atau jasa kena pajak, wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau pergantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Nah, jadi untuk ini membuat faktur pajak, lalu kita buat faktur pajak ini berfungsi untuk sebagai bukti. Lalu yang kedua itu ada PPN yang tercantum di dalam faktur pajak ini merupakan pajak keluaran bagi PKP atau pengusaha kena pajak penjualan BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau yang disebut dengan utang pajak. Yang ketiga, pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Selanjutnya yang keempat itu untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluarannya itu lebih besar daripada masukan, maka selisihnya itu harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Nah, yang kelima, PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak atau KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi penerapan pajak pertambahan nilai ini yang wajib menyetorkan PPN ini adalah yang pertama itu pengusaha kena pajak atau PKP, yang kedua pemungut PPN ya, yang terdiri dari yaitu kantor pembendaharaan dan kas negara, terus bendaharawan pemerintahan pusat dan daerah, lalu Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Jadi contoh dari PPN ini adalah seperti yang pertama, misalnya untuk penyerahan tepung terigu oleh Bulog, maka PPN dihitung sendiri oleh PKP atau pengusaha kena pajak dan harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanisme PPNBM dan berikan contohnya. Nah, jadi PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ini merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. Nah, jadi pada penyerahan BKP yang tergolong mewah ini, pungutan yang dikenakan PPN dan PPNBM. Jadi pemungutan PPNBM ini hanya dilakukan sekali, yakni saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen dan saat impor BKP mewah tersebut. Nah, lalu untuk mekanisme pemungutan PPNBM ini sejatinya sama dengan pemungutan PPN, di mana pengusaha kena pajak atau PKP yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah tersebut ini menerbitkan faktur pajak yang tadi sudah dijelaskan, faktur pajak sebagai bukti dan melaporkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak. Nah, jadi mekanisme pengenaan PPNBM ini sedikit berbeda dengan PPN kalau untuk pengenaan PPNBM ya. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ini dilakukan dengan faktur pajak yang tadi sebagai bukti, sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja bagi PPNBM ini tidak dikenal istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam sistem PPN.
Nah, untuk contoh PPNBM ini yakni pajak yang berlaku untuk barang-barang yang tergolong mewah seperti mobil, perhiasan, apartemen, rumah townhouse, pesawat udara, dan sejumlah barang mewah impor. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan apa saja objek PPN. Nah, jadi untuk objek PPN ini terdiri dari dua yang meliputi yang pertama barang kena pajak atau BKP. Jadi barang kena pajak atau BKP ini barang berwujud baik berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang tidak berwujud yang dikenakan atas PPN. Lalu untuk jasa kena pajak atau JKP ini adalah setiap kegiatan yang berupa pelayanan yang dilakukan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum dan memungkinkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk digunakan. Selain itu, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan sesuai dengan petunjuk dari pemesan juga termasuk dalam kategori jasa yang dikenakan pungutan PPN. Jadi untuk objek pajak yang dikenakan atas PPN ini adalah yang pertama penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, kegiatan impor suatu barang kena pajak atau BKP. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau tidak pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar dan dalam daerah kepabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dan dalam daerah pabean. Yang kelima, kegiatan ekspor barang bea pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya soal yang keempat yaitu jelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar pengenaan PPN dan PPNBM atau DPP. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa DPP, PPN, dan PPNBM itu dapat berupa yang pertama harga jual. Nah, harga jual ini merupakan suatu nilai berupa uang yang mana termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena adanya penyerahan BKP atau barang kena pajak. Nah, jadi harga jual ini tidak termasuk tarif PPN yang dipungut dan potongan harga yang tercantum di dalam faktur pajak. Yang kedua, DPP-nya itu penggantian. Nah, jadi penggantian ini adalah suatu nilai yang berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta oleh pengusaha atau penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga, nilai impor. Nilai impor ini merupakan nilai yang berupa uang dan menjadi dasar perhitungan bea masuk, yang kemudian ditambahkan dengan pungutan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, untuk yang keempat itu nilai ekspor. Nah, jadi DPP yang selanjutnya ini adalah nilai ekspor, yaitu sebuah nilai berupa uang juga yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir itu nilai lain. Nilai lain yang dimaksud ini dapat berupa uang yang mana telah ditetapkan sebagai DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, jadi nilai lain ini telah ditetapkan dan diatur sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya soal yang kelima itu jelaskan karakteristik PPNBM dan PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. Nah, jadi karakteristik PPNBM ini adalah yang pertama, PPNBM ini merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN. Nah, yang kedua, PPNBM ini bukanlah pajak yang dikreditkan dengan PPN. Yang ketiga, PPNBM ini hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP atau barang kena pajak yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah tadi. Yang keempat, jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang sudah dibayar saat perolehannya dapat Anda minta kembali. Selanjutnya latar belakang pemungutan PPNBM ini. Nah, jadi latar belakang ini kan PPN ini memiliki dampak regresif. Jadi semakin tinggi kemampuan konsumen untuk akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Nah, untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang mengurangi BKP yang tergolong mewah akan dikenakan beban pajak tambahan yakni PPNBM. Nah, jadi bagi konsumen selanjutnya soal nomor 6 yang jelaskan perbedaan dari yang pertama pajak terutang PPN dan tidak terutang PPN. Nah, jadi untuk pajak terutang PPN ini merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan BKP atau barang kena pajak dan jasa kena pajak atau JKP, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud, terus pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP di luar daerah pabean. Nah, jadi terutangnya PPN ini adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Kalau tidak terhutang PPN ini, barang tidak kena pajak PPN merupakan istilah bagi barang-barang tertentu yang dalam penyerahannya itu tidak dikenakan pajak, pertambahan nilai atau PPN. Nah, jadi barang tidak kena PPN ini mengacu pada barang-barang yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak.
jadi digunakan untuk orang banyak gitu. Nah, selanjutnya itu kan di soal yang B itu jelaskan perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Nah, jadi untuk perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut ini dapat dilihat dari pasal 16B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPNBM. Nah, jadi perbedaan PPN ini dibebaskan dan PPN tidak dipungut ini sebagai berikut. Kalau pajak masukan ini, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau perolehan JKP yang atas penyerahannya itu tidak dipungut PPN dan dapat dikreditkan. Nah, jadi selanjutnya untuk pajak masukan yang dibayar oleh untuk perolehan dari BKP atau perolehan dari JKP yang atas penyerahannya itu dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan juga. Kemudian perbedaan juga dapat terlihat dalam hal tarif yang dikenakan pada dua fasilitas lain. Untuk PPN dibebaskan berarti memang tidak dikenakan PPN, alias memang tidak ada tarif. Nah, jadi sedangkan untuk PPN tidak dipungut itu menggunakan tarif 0%, alias sebenarnya dikenakan PPN tetapi diberikan fasilitas 0%. Nah, yang soal ketujuh, jelaskan apakah yang dimaksud dengan FTZ dan KEK. Nah, FTZ ini atau Free Trade Zone yang disebut juga sebagai kawasan bebas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan FTZ atau kawasan bebas ini adalah sebuah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam wilayah Indonesia yang di dalamnya itu terjadi proses penggudangan barang, handling, kegiatan manufaktur, serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabean. Nah, kalau sedangkan KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone atau SEZ ini adalah wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara. Jadi kawasan ekonomi khusus ini sendiri adalah suatu kawasan yang secara geografis dan juridiktif merupakan kawasan perdagangan bebas. Nah, jadi termasuk kemudahan dan fasilitas duty free atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas bagian ekspor dan dibuka seluas-luasnya. Nah, jadi untuk FTZ ini kan merupakan kawasan bebas, sedangkan kalau KEK ini adalah wilayah geografisnya memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal gitu. Nah, selanjutnya untuk soal yang ke-8, jelaskan poin-poin perubahan Undang-Undang PPN dan PPNBM pada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, seperti yang kita tahu itu sudah saat terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka terjadi beberapa perubahan-perubahan pada poin-poin yang tercantum dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nah, jadi perubahan itu ditemukan pada pasal 4 ayat 2 mengenai pengelompokan jenis barang yang tidak dikenai PPN. Nah, berikut perincian ayat yang berubah atau ditambah. Nah, terdapat pada pasal 4 ayat 2 yang isinya jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Nah, yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman yang baik dikonsumsi di tempat maupun tidak termasuk dalam makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan uang, emas batangan, dan surat berharga. Sebelumnya itu tidak ada penyebutan tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Nah, jadi yang untuk semua ini kan isinya sudah sama, namun yang tidak ada di sini tuh ini tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Sementara itu, untuk jasa kena pajak atau JKP yang tidak dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai dalam pasal 4A ayat 3 masih tetap 17 kelompok. Jasa tersebut meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklim, jasa angkutan di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Dan jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan yang terakhir jasa boga atau jasa catering.
Sekian dari penjelasan saya kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kurang dan lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.